Seorang pria berinisial AGL menjadi korban pengeroyokan dan pemerasan oleh sekelompok pemuda di Lampung Selatan karena menggoda teman wanitanya berinisial N, dengan mengirim pesan Instagram dan mengajak untuk check-in dengan kata-kata yang tidak senonoh. Hal itu disampaikan Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin saat menggelar konferensi pers di Mapolres setempat pada Sabtu 26 Oktober 2024. AKBP Yusriandi mengungkapkan, motif pengeroyokan tersebut terjadi karena tidak terima teman wanitanya digoda yang akhirnya memicu penganiayaan dan berujung luka di leher AGL. Yusriandi menjelaskan kronologi kejadian tersebut yakni, berawal saat korban AGL mengirim pesan Instagram ke teman wanitanya berinisial N, mengajak untuk check-in dengan kata-kata yang tidak senonoh. Kemudian pria yang juga teman dekat N berinisial ADT mengetahui isi pesan tersebut, lalu memberitahu pesan tersebut kepada pria berinisial Y, yang merupakan kakak N. Siang hari ini, Polres Lampung Selatan akan melakukan press conference ya. Ini berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan atau pemerasan ini yang terjadi pada hari Senin yang kemarin ya, sekitar jam 21.30 tanggal 22 Oktober itu di seputaran kantor Pemda, tepatnya mungkin di depan kantor BPN kalian. Jadi rekan sekalian, perlu saya sampaikan sedikit ya berkaitan dengan kronologis kejadian ini. Menurut saya sudah direncanakan oleh para pihaknya. Jadi ada sepasang kekasih di sini ya, inisialnya N, ini perempuannya, kemudian A ini laki-lakinya, kemudian N ini juga mempunyai teman dekat. Nah, teman dekat inilah yang menjadi korban, namanya Agil. Ya, Agil. Pada saat itu karena Agil ini juga mempunyai medsos, berteman juga dengan N ini, akhirnya mereka chatting-chattingan di DM ya, chattingan-chattingan di DM. Kemudian korban ini mengajak N untuk melakukan hubungan intim lah, kira-kira seperti itu. Namun Adit ini, A ini, teman dekatnya si N ini juga ternyata mempunyai akun IG-nya juga punyanya N ya, sehingga muncullah juga di akun punyanya A ini, akhirnya sampailah ke kakaknya N ya, yang juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka, inisial Y ya, inisial Y. Mereka malam sebelum kejadian sempat kumpul-kumpul ya, di situ ada Y, kakaknya N, kemudian juga ada MR, ada A, dan juga ada A yang juga merupakan kekasih dari N. Nah, setelah kumpul, akhirnya muncullah itikat tidak baik ya untuk mengajak korban ini ke depan Kodim ya, diajak ketemu di sana. Akhirnya datanglah si A ini, Agil ini yang korban ke Kodim. Setelah itu dibawalah Agil itu ke lokasi seputaran Pemda, tepatnya di kantor BPN. Disitulah perencanaan itu dimulai ya untuk merampas handphonenya si korban Agil, adik kita ini. Kemudian terjadilah kekerasan di dalamnya yang mengakibatkan saudara adik kita Agil ini terkena luka sayatan di leher ya. Jadi seperti itu gambaran kronologisnya ya. Kita sudah menetapkan 3 orang tersangka dengan perannya masing-masing. Yang pertama itu Y ya, kemudian itu M, R, dan kemudian ada AP
Nah, peran dari Y ini yang kakak dari N, ya, ini berperan juga saat mencoba untuk merampas handphone, juga melakukan kekerasan yang melukai leher dari korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Untuk sajamnya sudah kita lakukan upaya pencarian di TKP, masih belum kita temukan, namun nanti kita akan upayakan pencarian kembali. Kemudian MR ini berperan memukul korban, ya, dengan tangan kosong. Kemudian juga ada melakukan tendangan, ya, kepada korban. Kemudian AP ini yang mengambil atau merampas handphone, satu unit handphone jenis Vivo tipe 50, dan juga ada uang 70.000 yang punya korban. Kemudian ini barang bukti yang berhasil kita amankan, ada satu helai baju milik korban yang ada bekas luka darahnya, kemudian juga satu unit handphone Vivo Y50, ada juga satu kotak handphone Vivo Y50. Kerugian kurang lebih ditaksir 3.500.000 rupiah. Jadi dalam TKP tersebut juga ada kelompok lain yang bukan gabungan dari kelompok ini, yang memang pada saat kejadian itu sedang nongkrong-nongkrong. Nah, di situ juga mereka mungkin karena solidaritas, padahal nggak berteman dekat gitu. Mungkin karena solidaritas juga ikut membantu, dalam tanda kutip membantu melakukan perbuatan tindak pidana. Ada masih 4 orang lagi, ya, yang kita sudah tetapkan sebagai DPO dan sudah kita tahu siapa-siapa orangnya. Nah, di sini kami menghimbau, ya, kepada para DPO ini untuk bisa menyerahkan diri ke Polres Lampung Selatan, ya, karena kami sudah mengantongi nama-namanya. Apabila tidak menyerahkan diri, kami akan lakukan tindakan tegas, ya, untuk menangkap para pelaku yang masih DPO. Untuk ancaman hukuman, Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 ancaman 3 tahun 6 bulan penjara. Lalu Pasal 170 Ayat 1 atau Ayat 2 ke 1 KUH Pidana ancaman 5 tahun 6 bulan penjara, dan Pasal 368 KUH Pidana ancaman 9 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, tim Kupas TV melaporkan.